nawwir qulubana binuri hidayatika wa binuri ma'rifatika wal yaqin wa adkhilna ma'al awliya was salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan taftahana biha taysir wa tadliku biha an-nabata as-sabri wa ta'sir wa takunu lana biha waliya wa nasira. Ya ni'mal mawla wa ya ni'mal nasir bijahil basir nadir wal qamaril mustadir amma ba'du. Yang saya hormati para ahli, para asatidz, Ustadz Imam Manaqib yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati seluruh jamaah Manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di mana saja berada, dan khususnya yang berada di tempat ini. Alhamdulillah wa syukurillah bi nikmatillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Namun makin gak insya kebetulan panjenengan saja bisa hadir dalam keadaan sehat walafiat. Untuk suara keluar nyampe dari keluar satu sana ke gue mungkin jelas. Petela. Satu dua. Semoga saran Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan istiqomah di dalam pengamalan ilmu ma'rifat. Karena para rasul sebelum nanti pengamalan ilmu syariat mereka berdebatona sampai jam berdebatona adikir berdebatona ajakat berdebatona haji berdebatona puasa berdebatona. Tapi amalan ma'rifat itu tidak ada waktunya karena kaitannya kalau bermusyahadah. Sedangkan musyahadah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, asal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka suruh bertona kapanpun dimanapun, hidup maupun mati kita tetap bersyahadah. Bahkan kenapa kita dituntut untuk menyaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan punya kita, gunakan tetap kita bersaksi karena dulu kita bersaksi, kemudian semakin dituntut untuk bersaksi, kemudian setelah ini itunya Kak Dito, kalau Kak Dito bagaimana tetap bersaksi. Jadi istiqomahnya itu bukan hanya saat sekarang ini, akan tetapi kita menjaga istiqomah karena abad panika nampur panika asaksi wa in ahdaru bukan min bani adam min duhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim qalu bala syahidna. Ini data otentik bahwasanya dulu kita itu memang sudah darinya, dulu kita itu menyaksikan dengan kesaksian yang nyata, kemudian sekarang ditutup abadna. Ingatlah pada saat Tuhan mengeluarkan kamu daripada punggung Bani Adam. Artinya abad itu para rasul jadi ditutup kembali. Bahkan di akhir ayat itu Allah katakan antakulu la yaumil qiyamati qalu anna ghafilin, agar nanti di hari kiamat ini kan dituntut lagi untuk kita bersaksi. Dulu kita bersaksi, kemudian dipaenak mangket untuk kembali bersaksi, kemudian nanti antakulu la yaumil qiyamah, nanti hari kiamat buat negara mata tidak qalu anna ghafilin, abdi termasuk orang-orang segaflah, termasuk orang-orang lalai Allah. Karena tak asal sekat itu, kemudian nanti kita tidak bersaksi. Sedang Allah Subhanahu wa Ta'ala ibadi makhluk pada kuna untuk asakse.
Hidup itu sampuna kesaksian. Hidup kali itu kesaksian. Kita tahu tafsirnya illa liya'budun wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Illa liya'budun itu ai illa liya'rifun, kecuali kada saya kenal. Saya kenal itulah yang menyaksikan. Yang tak kenal mana bisa menyaksikan. Sekalipun berjumpa tiap hari dia tak akan menyaksikan. Kalau kita tidak kenal, yang kenal pun kadang hilang timbul. Ya kalau kita kenalnya dengan makhluk. Kalau kita kenalnya dengan makhluk, maka kita kadang jumpa, kadang tidak. Tapi kalau kenalnya kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah tak berpisah walaupun satu detik pun, walaupun satu kedipan mata pun Allah tak pernah berpisah dari kita. Apalagi yang nggak kenal, bagaimana mungkin mau menyaksikan dia? Makanya menjadi kewajiban pertama manusia panika yaitu adalah ma'rifatullah. Inilah metodenya para ulama, inilah metodenya para anbiya, metodenya para nabi yang sekarang itu sudah terbalik. Zaman kita itu orang Islam kan kepanjang tua gak ada, tapi tak kenal ke saya semua. Padahal metode mereka yang diberi pungka ke pojok, beri dari pojok ke pungka. Lah semestinya sekarang karena kita sudah dikenalkan dari pojok mereka, makanya makin mereka wajib membuka dengan para pancingan saja umat Islam khusus Epon bermanusia pada umumnya yang tidak dito nyaris hanya membungkam. Nah, para saudara pengajar untuk kajian kita akan lebih sedikit sistematis oleh Arotot. Mana di kemarin kita kan nggak terutuk karena kita mungkin lebih fokus kepada kajian sifat 20. Kaitannya kalau akal itu iman itu belum selesai. Tapi kita nanti akan kolaborasi karena sifat Kak Dito menangka modal pertama. Karena kita kalau tidak tahu sifat, maka kita tidak akan kenal kepada yang punya sifat. Makanya sifat panika senantiasa dibawa kemana saja. Artinya dalam kajian apa saja sifat panika pasti panika disebut. Kenapa? Karena sifat itu adalah bukan yang lain, yaitu adalah keluar daripada yang punya sifat, yakni zat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang nafsi wujud. Sedangkan wujudnya adalah wujud zahir. Nah, Kak Dinta para saudara pengajar, kita sajikan kita bersalah namanya yang dulu kita sudah pernah kaji di YouTube. Sebetulnya sudah dapat berapa halaman di Batam, cuma sempat terputus karena beberapa hal ketulangan kita, sehingga kita sambung lagi. Tapi saya ingin mulai dari awal lagi. Tentunya walaupun kita sudah mengkajinya dari situ, tapi kan pembahasan kan tidak harus monoton sama seperti dulu, karena kita bukan kaset kan. Penjelasannya tentu sesuai dengan keadaan, tapi pada intinya pasti sama. Kita periksa samanya ini adalah kitab kecil, ya, tapi padat isinya walaupun kecil, ini cukup mengantarkan kita kepada ilmu ma'rifatullah. Tapi di sini ini pengarangnya Syekh Salman Al-Padani, beliau pencetusnya tarekat Samaniyah. Guru sekumpul itu tarekat Samaniyah. Sebetulnya kalau para ulama itu banyak tarekat sih, cuma dia netepnya itu di mana? Ini masyhur di Indonesia tarekat Samaniyah, terutama di Sumatera itu mayoritas tarekatnya yaitu adalah tarekat Samaniyah. Tapi kalau di Jawa tarekatnya yaitu Qadariyah Naqsabandiyah atau Qadariyah saja atau Naqsabandiyah saja. Itu yang masuk kalau di Jawa. Nikah para sahabat munjah. Nah, para sahabat munjah, kita masuk saja. Langsung saya ingin membacakan amanat daripada beliau. Amma ba'du, kita tawasul dulu kepada beliau, mudah-mudahan dapat barokahnya. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ya kana butuh ya nasta'in sholat. Ya modu kita itu berbahasa Arab Melayu, gampang bisa kita baca semua. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin
membacakan pesan beliau terlebih dahulu. Maka dengan rahmat dan berkat Allah Subhanahu wa Ta'ala, risalah kecil ini berhasil disalin semua risalah ini dapat menjadi suatu penerang jalan dalam menuju kepada yang hak. Untuk ini hendaklah dipelajari pada ahlinya, karena risalah ini mengandung rahasia yang amat mulia, yakni ilmu tauhid yang menghendaki guru yang ahli dalam hal ini. Untuk menjelaskannya, mudah-mudahan dengan inayah dan taufik hidayahnya semata-mata untuk mendapatkan keselamatan dunia wal akhirat. Amin Allahumma amin. Jadi pesan beliau berhasil menyusun kitab ini. Makanya ketika banyak orang yang salah sangka bahwasanya ini dianggap ilmu rahasia, ngapain ini kitab ini dibuat? Dan banyak kitab yang lain seperti kitab Barencong kan, seperti kitab Ad-Durrun Nafis, kemudian Usulul Tahqiq, kemudian Usuluddin yang sangat sedang lah. Nah, ngapain kitab-kitab itu dibuat oleh para ulama? Kalau memang ilmu ini tidak bisa dibuka, kan para pendekar. Ini kan sebetulnya itu sudah akal kita sudah bisa menjawab. Karena ini banyak tuduhan bahwasanya saya ini membuka ilmu rahasia. Berarti kalau ini dianggap kejahatan, yang mengarang kitab ini lebih jahat lagi dari saya. Iya kan? Kalau ini dianggap adalah satu kejahatan membuka ilmu rahasia, maka yang lebih teramat jahat lagi adalah Syekh Salman Al-Madani dalam konteks ini, dalam kitab ini kan. Nah, kemudian Syekh Nafis yang mengarang kitab Ad-Durrun Nafis, dan banyak lagi kitab-kitab. Kemudian Datuk Sanbul, perguruan daripada guru sekumpul Syekh Abdul Somad, yang mengarang kitab Berencong. Kitab itu beredar sampai sekarang. Kemudian yang mengarang kitab Al-Alif, yang orang NTT, ulama NTT, orang sepuhnya guru Mutawalli, dan banyak lagi. Kemudian kitab At-Tuhfah, itu Syekh Al-Fadil, beliau Syekh Habaib yang asli Sulawesi, luar biasa. Kemudian ada lagi yang versi Jawa, Surat Wirid Hidayat Jati. Surat Wirid Hidayat Jati itu hakimnya kerajaan Siliwangi kalau tidak salah. Kala itu, kali ini yang Nusantara. Kemudian Usulul Tahqiq yang ngarang yaitu adalah Syekh Daud. Syekh Daud Thailand, Al-Patani. Negeri Patani itu di Thailand. Coba. Kemudian yang ngarang kitab Sairus Salikin, beliau adalah Syekh Abdul Samad. Beliau habaib dari Jawa, kemudian hijrah ke dari Timur Tengah, hijrah ke Jawa, kemudian hijrah lagi ke Palembang. Terakhir beliau juga wafatnya di Patani Thailand juga. Nah, ini dan banyak lagi yang lainnya. Maka kalau ini dituduh bahwasannya membuka ilmu rahasia, mereka lah yang paling jahat, yang paling membuka ilmu rahasia. Tapi kita tak akan demikian.
Ini karena kalau orang awam itu nggak terima. Bahkan yang ironisnya, bahkan ada satu jamaah kita yang cerita kepada salah satu ustaz, bahwasanya ini ada pelajaran seperti nangis sudah jadinya. Yang ditangisi bukan apa? Yang ditangisi mama lah cak mau nurut tak ngerti. Itu yang ditangisi itu. Mama lah cak mau nurut tak ngerti, mau ke ilmu tak ngerti. Coba, ini maksudnya apa sih sebetulnya? Orang yang tangis sementara orang yang memang tak ngerti kan mau ngerti, makanya ngaji kan. Normalnya kan begitu. Kita ini dari tidak mengerti kemudian mau mengerti kan itu yang normal. Loh, kalau umpamanya belum mengerti, itu belum saatnya, nggak mungkin satu hari langsung paham. Tapi kalau Allah berkehendak, itu bukan urusan saya. Ya kan? Kalau sudah saat, toh kalaupun tidak mengerti, takkan potong elos juga, apa mek tangis? Saya potongnya tengah, tak paham ya sudah tak paham, memang dari dulu memang nggak paham, memang apa masalahnya? Coba. Yang rugi itu apa? Saya rugi pada kapon apa? Namun tak ngerti marah maksudnya kan ini. Takkan pada man Kak Dinto kemudian nggak ngerti langsung atangis pohon balik ke Romana kan tak juga. Coba aja. Lah ini dari mana nih juga pikirannya itu? Makanya kenapa kita jalan ke kiainya, jalan ke ustadznya, kita aja diskusi. Apa sih ilmu rahasia itu? Nggak ada jawaban juga dia. Coba. Nggak ada jawaban, yang ada jadi pendengar setia aja, kita ngomong aja sampai tak nyaman lah kau. Sampai merasa kita kan bukan ingin menggurui, tapi kita ingin diskusi dan ingin kita membantu untuk memberikan penjelasan. Sampai minta koreksi, kalau torela koreksi kiai, torela koreksi ustaz dari mana? Maksudnya kalau ada salah, saya kan ini ada YouTube nih, kan ya buat YouTube nih. Di Facebook ini kalau ada sinyal nih langsung via siaran langsung, mereka juga yang kiai-kiai ustaz-ustaznya juga bisa ikut ngaji di sana kan. Ini bagus-bagus. Kalau kesesatan ini para masyayikh ini yang lebih tersesat lagi. Coba, ini justru kita tersesat nih, nak kenal dengan Allah nih, makanya kita mau ngaji, ingin kenal. Kayak itu aja. Kalaupun belum kenal juga, tempatkan dengan tepel. Dinta para rabu sebadan mandi, kita buka akal sehat kita lah. Buka akal sehat. Apa juga nangisin orang yang enggak, orang kita ngerti, mana orang kita ngerti. Ya bagus, enggak ngerti kan mau ngerti. Sebetulnya kenapa nangis dia yang enggak ngerti? Kalau ngerti dia kan senyum aja dia. Orang cerita makrifat, alam cerita bagaimana kebesaran Allah, bagaimana Allah berkuasa atas diri kita, bagaimana Allah berkuasa atas alam semesta. Dan itu nampak betul bagaimana kuasa Allah, dan nampak betul bagaimana zat wujudnya Allah yang wajibal wujud, maka dia tidak akan nangis begitu Pak. Justru kalaupun nangis, dia nangis bahagia kan. Nangis bahagia lah, mana ada kalau orang itu musyahadah kepada Allah, tidak ada kenikmatan yang lain melainkan nikmatnya ketika kita musyahadah dengan senyata-nyatanya kepada Allah. Walaupun ada masalah tetap tenang, walaupun ada ini, walaupun tenang aja. Modal pantungan ke Allah nih, kan orangnya tenang. Itulah ingatnya, menjadi ingatnya kita, zikirnya kita itu kepada yang dikenal. Itu begitu nikmatnya. Walaupun zikir kepada yang tidak kenal itu juga ada nikmatnya, tapi itu kan jauh lebih nikmat. Mungkin 85% itu jauh lebih nikmat, yaitu adalah ingatnya yang kenal. Nah, ini kepada bersama. Dan ilmu itu beliau amanat bahwasanya beliau sudah berhasil menerjemah kitab Risalatus Samaniyah ini, nyalin kitab Risalatus Samaniyah ini dalam bentuk bahasa Melayu. Beliau aslinya orang Arab, itulah orang Arab aslinya tapi nulis Melayu. Tapi orang Indonesia itu justru nulis Arab. Nah, itu karena kearifan lokal yang dijunjung. Menjunjung kearifan lokal agar ilmu ini bisa dipahami oleh bahasa Arab Kak Abdi, kan orang kita bisa baca kitab kuning kan tak bisa kan Ki. Oleh karena itu berinisiatif para ulama-ulama, para wali-wali dulu itu ditulislah, disalinlah dengan bahasa Melayu, dengan bahasa Arab Melayu, makanya bisalah kita pahami. Nah, ini kan dari saking adanya upaya kan mau orang paham kan.
Monjak sakenga potu orang yang bisa macam kitab kode umpama nama Tuhan laparaannya yang bisa paneka. Ini tetap akan diabadikan tak kira oleh tulis lain melainkan Arab. Kan gitu. Tapi agar ini dipahami di seluruh penjuru bumi, makanya itu diterjemah ke dalam bahasa Inggris. Ada yang diterjemah dengan bahasa Jawa, ada yang diterjemah kita tebang mereka kan bahasa Cirebon. Itu kan ada kitab aslinya kan. Coba. Kemudian pendekatan ke tanah Melayu maka ditulis Arab Melayu. Mereka para pada baca satu bukti otentik bahwasanya para ulama-ulama kita terdahulu itu mereka itu senantiasa berupaya bagaimana umat ini paham. Nah, para rebus pada manja kemudian amanatnya karena di sini di kitab ini walaupun tipis walaupun sedikit mengandung mutiara yang teramat besar, maka itu dan pelik untuk dipahami, yang pelik untuk dipahamkan, maka mengamanatkan disuruh cari gurunya yang ahli. Ini di awal-awal kitab ini sudah diamanatkan. Karena para nabi pada muda, pakailah orang bisa ini bisa itu, pakailah S2 umpama S2 pendidikan ada sakit. Soal jelas sakit banget kita melakukan itu, kalian tuh mau pusing dia. Kalau dia tidak ada terbuka ma'rifat, walaupun dia S3 pun sekalipun, mau doktor sekalipun, mau mencari kitab konek sampai lalas 10 kali ini ulumuddin sekalipun, itu suruh menjelaskan hal-hal kitab yang seperti ini payah. Janganlah mulai rambut lah yang cerahkan. Jangan mulai lepas lampion atau ini banyaklah kajian-kajian. Coba kalau kajian umpamanya kitab Bidayatul Hidayah itu kan mudah, walaupun isinya tasawuf, utamanya Ihya Ulumuddin kan sudah banyak yang kajiannya. Coba hanya al-hikam punya syarat itu orang muka al-hikam. Kita nanti kaji al-hikam, kita ada al-hikam, kita juga al-hikam, atau kita selingan aja lah. Karena al-hikam itu isinya menghalusi, tasawuf isinya kan. Tapi tasawuf itu kan dari ma'rifat, asalnya tasawuf itu kan dari ma'rifat. Makanya ada tasawuf itu dari ma'rifat, kemudian ada hakikat, kemudian dari hakikat itulah keluar syariat. Makanya tidak ada yang bertentangan. Ma'rifat, hakikat, tarekat nikah jalan. Nah, kemudian jatuhnya perbuatannya menikah sudah pada syariat. Makanya ketika ada ajaran atau keingkaran kepada satu syariatnya Kanjeng Nabi saja itu adalah satu kekufuran. Kenapa demikian? Secara global, bahwasanya ketika kita sudah tidak mengikut atau kita mengingkari kepada satu sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu kenapa dihukumi kafir? Karena dia tidak mengakui ini daripada ma'rifat. Makanya sekecil-kecilnya ilmu syariat yang diajarkan Kanjeng Nabi itu ada hakikatnya, itu ada ma'rifatnya. Makanya kenapa para ulama sepakat bahwasanya karena itu daripada ma'rifat, maka kita bertentangan dengan syariat yang dibawakan oleh Rasulullah dan para nabi, maka itu dihukumi kafir. Kenapa dihukumi kafir? Secara hakikat syariat itu asalnya dari mana? Daripada hakikat. Hakikat asalnya dari mana? Asalnya daripada ma'rifat, daripada zat Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengakui syariat atau bertentangan dengan syariat, maka hukumnya kafir karena ke atas dia sudah diingkar bahwasanya ini daripada ma'rifat. Jelas kan? Nah, itu sudah rumus tuh. Nah, para saudara muda, maka itu ditekankan oleh beliau yaitu adalah agar dikaji kepada yang ahli. Mereka para saudara muda, karena penjelasannya mereka agak pelik. Kemudian tujuannya yang paling penting, tujuannya yaitu adalah agar kenal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kenal kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan inayah, agar mendapatkan taufik. Kemudian mereka para saudara muda petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada petunjuk itu, kalau kita tidak kenal, kalaupun ada pertolongan inayah itu,
kalaupun ada inayah. Tapi kita kan nggak ngerti kan, orang yang nggak kenal kepada Allah itu kan sering tidak ngerti terhadap inayah daripada Allah, sering tidak ngerti daripada taufik daripada Allah, bahkan sering tidak mengerti tentang petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal petunjuk itu sudah nyata kok pada diri kita, padahal pertolongan itu, inayah itu sudah nyata kok pada diri kita. Tapi orang yang tidak kenal kepada Allah itu sering tidak mengerti, bahkan tidak mengerti. Kenapa? Karena dia tidak nampak kenyataan Tuhannya, tapi nampak kenyataan makhluk, nampak kenyataan dirinya. Walaupun sekalipun pada perkataannya dia ini adalah daripada Allah, tapi hakikatnya dia tidak nampak kepada zat Allah, kepada zat Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya benar pada syariatnya, akan tetapi ingkar pada hakikat, ingkar pada hakikatnya. Ingkar itu tidak akui hatinya, nggak makrifat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, para saudara kerja, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Dan maka kemudian daripada itu ketahuilah olehmu Khalid, maksudnya kita bahwasanya barang siapa yang mengenal akan dirinya, bahwasanya terkenallah dia kepada Tuhannya. Dan lagi tiada sempurna seorang itu mengenal akan dirinya kalau tiada ia tahu akan asal kejadian dirinya. Dan yang mula-mula dijadikan Allah Ta'ala seperti sembah Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas itu kan pamannya, paman beliau sekaligus sahabat beliau. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu katanya, wahai junjunganku, apa juga yang mula-mula dijadikan oleh Allah Ta'ala, maka sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala Muhammad, inna Allah halaka qabla asya'in nurun nabiyika. Artinya bahwasanya Allah Ta'ala menjadikan dahulu daripada segala asya atau segala sesuatu, yaitu nur Nabi kau. Maka tiadalah ruh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dijadikan dahulu daripada segala asya, dan lagi dijadikan Allah Ta'ala daripada zatnya, seperti perkataan Abdul Wahab Asy'arani rahimahullah alaih, innallaha khalaqa ruhun Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min dzatihi wa khalaqa ruhul alamin min nuri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Artinya bahwasanya Allah Ta'ala menjadikan ruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada zatnya, dan dijadikannya ruh sekalian alam ini daripada nur Muhammad. Dan segala batang tubuh kita ini nyata jadi daripada Adam, seperti sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala Muhammad, ada Abul Arwah wa Adam Abul Bashar. Artinya Adam yang kita ngikutin ini, kita ngikutin dari sini. Kalau arti yang ini tulisan yang saya perhatikan. Kalau anak Abul Arwah Adam Abul Bashar itu saya di bapaknya Roh, dan Adam bapaknya batang tubuh atau bapaknya badan, bapaknya segala batang tubuh. Tetapi Nabi Adam itu dijadikan daripada tanah, seperti firman Allah,
Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, khalaqal insana min tin. Artinya menjadikan insan atau Adam itu dijadikan daripada tanah, dan tanah itu dijadikan daripada air, dan air itu dijadikan daripada nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bila ruh kita dan batang tubuh kita itu jadi daripada nur Muhammad, maka Muhammad juga namanya. Ruh kita dan batang tubuh kita tiada lain, maka hendaklah kau mesrakan Nur Muhammad. Baik, sampai di sini dulu. Jadi kata beliau bahwasanya ketika kita mengenal kepada diri, maka terkenallah kepada Allah. Artinya terkenal itu bukan dengan versi bahasa kita, bukan terkenal sebagaimana terkenal artis-artis. Artinya kita akan mengenal kepada Allah, dan sempurnanya mengenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kita itu adalah dengan mengenal asal usul diri kita. Kemudian dari mana asal usul diri kita? Yaitu adalah daripada nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian daripada nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu yaitu daripada nur zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kita tahu tentang Allah dan Muhammad Nah, mereka para rasul pada muda, kita nih mengkajinya dari sini nih. Kita mengkajinya satu. Kita mengkajinya dari sini, daripada Adam. Ini kan man arafa nafsahu ini kan sekarang ini. Man arafa nafsahu ini sekarang. Maka fakat arafa rabbahu, kita akan mengenal kepada diri kita. Kita tahu bahwasanya Allah itu adalah Allah. Nah, satu. Namun asal kejadian kita kan kesempurnaan mengenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu adalah mesti mengenal asal usul kejadian kita. Kita kan tidak langsung dari Allah mereka langsung kepada batang tubuh kita ini yang berhukum seperti ini kan, tidak seperti itu kan. Tapi ada asal usul kita, buktinya kita sebelum lahir ke bumi ini kita kan masih ada proses. Sebelum abad mereka boleh mungkin gak dintu abad gak dintu Allah gak dintu, kita kan masih ada proses. Bahkan alam semesta ini kan masih ada proses. Karena selain Allah Subhanahu wa ta'ala yang sedang itu yaitu adalah kita itu butuh proses. Dan ternyata asalnya kita itu yaitu adalah memang daripada Allah. Kenapa kita dikatakan daripada Allah? Karena ini asalnya yaitu adalah Allah dan gak ditoki sebuah makhluk kianan. Tuluna keadaan semesta gak dintok. Bukan alam, semesta. Mungkin kita katakan semesta, apa-apa belum ada lagi. Coba. Kemudian Allah menciptakan yaitu yang namanya makhluk, sedangkan makhluk yang pertama kelak mereka ketika ditanya oleh Abdullah bin Abbas, beliau bertanya kepada ma'awwalu khalaqallah ya Rasulullah, jawabannya kanjeng Nabi yaitu adalah nurun nabiyuka, yaitu adalah nur nabimu. Jangan dibayangkan Muhammad ini adalah Muhammad bin Abdullah dulu. Jangan dibayangkan Muhammad ini adalah Muhammad bin Abdullah.
Tapi Muhammad ini yang terpuji, maknanya yang terpuji. Kenapa dikata yang terpuji? Yaitu adalah karena daripada sifatnya yang maha terpuji. Ketika kita terfokus kepada Nabi Muhammad bin Abdullah, maka kita akan paham ini. Betul. Kita kesalahan di situ. Ketika kita bayangkan Muhammad itu adalah Muhammad bin Abdullah, kita akan kesalahan di sini. Coba, karena nyatanya Muhammad bin Abdullah itu juga berjisim, dia juga berjasa, maka sebagaimana yang lain, yaitu adalah Abu Basar juga, apa bapaknya itu adalah kepada Adam. Nah, Adam ini yang dibayangkan ini segala jasa. Cuma yang pertama yaitu adalah yang bernama Nabi Adam. Berarti ini Nabi Adam ini meliputi segala batang tubuh umat manusia. Nah, sedangkan Muhammad ini adalah nur, atau disebut dengan kata lain adalah ruh, atau disebut dengan kalam, atau disebut dengan akal. Makanya di dalam hadis qudsi, di dalam kitab Risalah Samania karangan Syaikhul Qadir Jailani, beliau menampilkan hadis qudsi begini. Awwalu khalaqallahi nuri. Yang pertama diciptakan itu adalah nur. Nur yang dimaksud itu adalah hakikat Muhammad. Kemudian awwalu khalaqallahi ruhi. Yang pertama diciptakan, tetap ini juga nih bahasanya nih. Jangan kemana-mana dulu. Yang pertama diciptakan Allah yaitu adalah ruh. Kemudian awwalu khalaqallahi kalama. Yang pertama diciptakan itu adalah kalam. Ini juga yang dimaksud Muhammad nih. Cuma dengan bahasa lain yaitu adalah disebut dengan nur, disebut dengan ruh, disebut dengan kalam, disebut dengan awwalu khalaqallahil aqla. Yang terakhir yaitu adalah disebut dengan akal. Disebut dengan akal. Itu hanya bahasa lain. Penjelasannya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu adalah bahasa lain daripada nur, bahasa lain daripada ruh, dan bahasa lain daripada nur. Jadi 4 bahasa itu hakikatnya yang disebut ini, yang dimaksudnya itu adalah hakikat Muhammad nur. Bukan Muhammad bin Abdullah, tapi Muhammad nur. Nur yang pertama diciptakan daripada zat Allah. Halaqtu Muhammadin bin nuri wajhi, kata Allah. Yang pertama diciptakannya Muhammad itu daripada nur wajah aku, kata Allah. Berarti kalau daripada wajahku, dia tidak lain daripada Allah. Tapi dia bukan Allah. Dia tidak lain daripada Allah, karena ini adalah dicipta daripada wajahnya. Yaitu adalah berarti ini adalah memang sifatnya Allah. Sifatnya dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu para nabi pada untuk mengenal itu harus melalui ini. Itu loh. Asal kejadian alam semesta dari ini, asal kejadian manusia daripada ini, kemudian kita juga mau kembali ke sini juga harus melalui ini. Makanya sampai ke syariat masya doa tak baca salawat kata remah. Saya ingin menunjukkan nanti bahwasanya ketika kita baca salawat itu kita arahkan kemana? Karena ini sekarang nih, keadaan dan yang wajib al-wujud ini, keadaan Nur Muhammad ini semuanya sudah lengkap pada diri kita. Ini sekarang sudah berbatang tubuh nih. Coba, Nur Muhammad ini nyata pada diri kita nggak? Zahir dan batin kita hakikatnya yaitu adalah Nur Muhammad. Tadi sudah diceritakan bahwasanya walaupun batang tubuhnya manusia itu daripada tanah, kalau insana min tin, diciptakan manusia itu daripada segumpal tanah, akan tetapi asal tanah itu daripada air daripada angin daripada api daripada nur juga, kan ketemu di nur juga. Nyata kalau ruh Muhammad ruh itu segala ruh, karena ini adalah bapaknya ruh, maka segala ruh itu daripada Nur Muhammad. Makanya hadisnya yaitu adalah halaka asyair min nurika, daripada nur kamu, daripada Nur Muhammad. Makanya Allah kita itu jangan ragu-ragu lagi. Nyatalah zahir dan batin kita itu adalah hakikat Muhammad. Ketika kita baca salawat sallallahu alaihi Muhammad atau Allahumma shalli ala Muhammad, kita itu arahnya kemana? Inilah yang kami sekarang ini mengandungi Nur Muhammad. Kemudian kan hakikat diri kita ini kan tidak ada hakikatnya Nur kan.
Jelas kan? Makanya ketika kita minta petunjuk, namanya minta petunjuk nurul hidayah, minta nur hidayah, nur petunjuk kan nur juga, nurul jannah, cahaya surga kan di sini juga nih. Coba. Kemudian nurul ma'rifat, binuri ma'rifat, jika selalu kita mengatakan nurul ma'rifat, dari mana jalannya ma'rifat? Dari sini juga. Coba. Nurul ma'rifatika. Kemudian apalagi pada diri kita ini kan dikatakan nur. Allahumma ja'alni fi qalbi nura. Ada kan doakan yang diajarkan Nabi itu? Qalbi nura. John, berikan kepada kami apa namanya cahaya daripada nur siapa? Daripada nur Muhammad terang. Jadi kemudian wafi sam'i nura, dari pendengaran kami adalah nur, jadikan nur, karena memang dia jadi nur, tapi kalau tidak dikaji, kalau tidak disadari, dia jadi nur gelap. Tak nampak dia ini akui kita punya sendiri, padahal ini wafi sam'i nura, wafi basari nura, dan di dalam pandanganku yaitu adalah nur. Padahal benar-benar dalam bentuk doa. Ya, cari dalam bentuk doa kalau bukan nur. Wafi basari nura. Coba. Apa lagi? Semua wafi kalami nura, wafi sam'i nura, wafi basari nura, wafi yadi nura, kemudian wafi rijli nura, kemudian sambungan kena tapi tentu cahaya tapi karena memang zahir dan batin kita itu adalah nur. Ketika kita nampak pada hakikat nur itu, maka zahir dan batin kita semuanya itu adalah nur. Jelas kan? Ini kan nyambung nih, brand ini semua nih. Dari hakikat ma'rifat kasariat tapi doa-doa yang kita ulas dalam hari itu, semuanya itu adalah nur. Makanya aja'akum minallahi nurun. Dalam hadis Qudsi, Allah datang dan nak jadi adalah nur, tak ada lain. Kan ini nur. Mau datang itu surga, mau datang itu cewek, mau datang itu apa bisa mau datang itu malaikat, mau datang itu surga, mau datang yang lain itu semuanya, karena segala sesuatu itu yaitu adalah daripada nur. Maka taja'akum minallahi nur, sehingga setiap yang datang kepada dia itu adalah cahaya. Jelas? Tak ada lain. Cuma ketika kita tak nampak itu, akhirnya ya sudahlah jadi nurnya nur butak kan. Nur kegelapan ya. Gelap itu kan gak nampak itu nur juga nih. Kan tutuplah mata. Kan nur juga ada tapi kan tak nampak. Namanya nur kegelapan. Minat dhulumati ilan nur. Daripada gelap kepada cahaya. Kalau sudah tak nampak itu daripada gelap, tapi kan dia tetap asal dari mana cahaya. Coba. Tapi ketika sebaliknya, innal ladzina awliya Allah, orang-orang yang dijadikan yaitu adalah Allah. Siapa orang yang menjadikan wakilnya itu adalah Allah? Ketika lenyap adabnya, ketika lenyap nurnya, kemudian yang nampak hanya Allah, itulah walinya Allah. Jelas. Kita ini semuanya ini ja'ilun fil ardi khalifah, teti khalifah, teti karena Allah. Khalifah itu kan wakil. Saya ngutus anak saya. Berarti saya itu, dia anak saya itu yaitu adalah wakilnya saya. Nah, kalau ini diutuskan ja'alun minallah, yaitu adalah nur. Coba. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan aku tidak mengutus engkau. Siapa engkau di sini? Bukan Nabi Muhammad bin Abdullah. Nabi Muhammad bin Abdullah itu syariatnya. Kalau Nabi Muhammad bin Abdullah itu kan masih seputar Arab Islam waktu itu. Jelas kan? Kan padahal di situ kan rahmatan lil alamin, alam semesta. Alam itu kan al-kaun itu masa dulu, masa sekarang, dan yang masa yang akan datang. Bahkan makhluk yang belum dicipta itu namanya alam.
rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi seluruh alam, yaitu adalah alam dulu, alam sekarang yang sudah dicipta maupun yang sudah tiada maupun yang belum dicipta, itulah namanya alam, dan itu adalah rahmat daripada Allah. Kenapa dikatakan rahmat daripada Allah? Karena dia adalah nur. Nur daripada mana? Nur daripada zat Allah Subhanahu wa taala. Jelas kan? Itulah baru betul-betul rahmatan lil. Sedangkan alam yang sudah dijadikan, yang belum dijadikan, yang sudah tiada, kemudian itu daripada mana asalnya? Daripada nur, itulah namanya rahmat. Jelas. Tapi kalau Nabi Muhammad bin Abdullah itu kan hanya Siti Nisa, apa namanya, Siti Khadijah, kan yang keluar tuh daripada Siti Fatimah, kemudian Siti Zainab, anak-anaknya Kanjeng Nabi kan, itu pun saya tidak happy kan, banyak yang segel, lebih banyak yang segel. Nah, itu yang keluar daripada Nabi Muhammad bin Abdul. Tapi yang keluar daripada Muhammad, nur daripada Muhammad Rasulullah, yaitu adalah segala asia. Jelas. Segala sesuatu. Kalau segala sesuatu itu adalah asal daripada itu, betul tak rahmatan lil alamin? Betul lah. Tak percaya, ingkar pula dengan ayat itu. Tapi kan selama ini sampai kan bingung. Ustaz menjelaskan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, kita difokuskan dibawa kepada Nabi Muhammad bin Abdullah saja. Nyatanya alam semesta itu tak nyambung ke situ kan, kalau hanya kepada takdirnya, karena dulu sebelum Nabi Muhammad bin Abdullah dilahirkan alam sudah ada. Ya kan? Lalu di mana ceritanya? Tapi kalau menurutnya karena dia yang pertama diciptakan dan ini adalah bahan baku daripada alam semesta, maka itu betul rahmatan lil alamin. Nah, sekarang ini kaitannya dengan kita agar kita terkenal di dalam ilmu agama. Tadi dikatakan oleh Sesama Al-Qadani bahwasanya ini adalah ilmu daun. Ilmu daun pada ilmu kasem-sem. Menjaga kangen apa ilmu kasem-sem lah. Kenapa? Setelah kita mengerti tentang ini dan kita paham tentang ini, bahwasanya hakikat itu adalah kenyataan, keterangan kenyataan Allah. Dan ini nggak bisa terpisah dengan kita. Ya kita adalah hakikatnya ini, bukan Tuhan kita, tapi kita ini adalah keterangan kenyataan Allah dan Rasul. Coba. Menampilkan asal la ilaha illallah wa sallallahu Muhammadur Rasulullah, tapi nggak ngerti tentang ini, jangan mau katanya menyaksikan. Tapi apa yang disaksikan? Makanya kenapa kita Arab fakat Arab suruh ngaji diri agar kita menyaksikan hakikat diri, bukan diri, tapi hakikat diri. Siapa hakikat diri? Yaitu adalah Rasulullah. Inna kala minal mursalin, sawkuna najra kafi adalah utusan. Ini benar Nabi. Kita diutus daripada mana? Daripada Muhammad diutus daripada mana? Berarti kita utusan enggak? Utusan siapa kita? Makanya harus baguslah ikut syariat Muhammad. Sadarilah hakikat Muhammad, kita asal dari malanya, kemudian kita bagus-bagus karena memang kita ini utusan Muhammad, tingkahnya akhlaknya Muhammad, kemudian ilmunya Muhammad, yakinnya juga Muhammad, imannya Muhammad, Islamnya Muhammad. Kalau kita memang ikut Muhammad, ikut orang Islam kan. Muhammad itu bengkelnya Allah, kita adalah bengkelnya Muhammad. Jelas tak? Apa lagi yang kurang jelas lagi? Kita ini utusan. Diprotes diprotes nanti nih. Tahu apa? Kita ini tak kira ada untuk diutus ini. Kita ini ada ini karena kita diutus ke muka bumi ini untuk melanjutkan, yaitu adalah eksistensi. Ngerti eksistensi enggak?
keberadaan Muhammad. Alam semesta ini juga adalah eksistensi keberadaan Muhammad. Kalau alam semesta ini, diri dahir dan batin kita ini adalah eksistensi, hakikat kenyataan keberadaan hakikat Muhammad, maka itu juga lah hakikat Muhammad itu eksistensi keberadaan wujud dan Allah. Nah, apa lagi? Oke, orang ada lah memang lah dekat. Dekat bintai tangi saya pola nama apa lah tak ngerti. Oh tak kira gemuk ya mau tak ngerti. Marah mana kelar keluar dekat. Maka hanya oleh lah hampir menjelak tangi yang jelasakan itu. Ya. Lamun hampir menjelak kat itu, lamun tak paham juga. Kare makin penamalannya ilmu daud panika kasem senikmatilah hakikat diriku, pandanglah alam juga dirimu, ternyata wajahnya. Pandang alam nur, pandang diri Muhammad, pandang Muhammad Allah, ternyata semuanya wajah. Apa lagi? Pandanglah alam juga dirimu, semua ternyata wajahnya, wujudku bayanganmu, wujudku wajahmu. Teruskan. Fa'aina ma tuwallu fasamma wajhullah, kemanapun wajahmu kau pasang ketika kau pandang alam, kau pandang diri, yang nampak bukan wajah alam akan tetapi yang nampak adalah wajah Allah. Berarti yang indah itu wajah siapa? Yang besar itu wajah siapa? Apa lagi? Yang kecil wajah siapa? Yang besar wajah siapa? Apa Tuhan itu kecil? Yang kecil itu dari yang besar juga dia. Tidak ada Tuhan kecil. Coba. Karena kita nampak yang zahir ini adalah yang kecil, tapi yang kecil itu daripada yang besar, maka yang besar itu hanya mustahil Allah bersifat kecil. Yang kecil itu bahasa kita. Oleh karena kita itu tak nampak kepada yang Allah yang maha besar, maka nampaklah yang kecil. Nah, jelas kan? Berarti yang kecil itu jadi wajah Allah, yang besar juga wajah. Karena ada yang kecil itu, makanya itu kan ada yang besar. Kalau tak ada yang besar, mana ada yang kecil? Paham tak? Wajah itu, wajah. Maksudnya wajah. Oke, tapi bagus banget. Tanya kenapa sudah misalnya orang itu kan? Wajah itu sebenarnya kan Allah itu tidak berwajah. Iya. Yang saya pahami Allah itu tidak berwajah. Betul. Maksudnya gimana ya? Maksudnya wajah itu jangan diasumsikan wajah itu seperti wajahnya rupa-rupa bentuk. Allah tetap laisa kamitslihi syai'un. Makanya ini disyaratkan di sini agar nampak wajah Allah yang maha indah, maka matikan Adam. Itu kemarin kita sudah belajar tentang sifat 20, kudrat, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, itu wajah zahir kita. Kemudian wajah batin kita Muhammad, yaitu adalah hakikat ruh, yaitu kadulun, muridun, alimun, hayyun, sami'un, basirun, mutakallimun. Nah, ini yang 7 ini dikembalikan kepada yang 7. Artinya Adam ini dikembalikan kepada Muhammad. Karena ruh ini hakikat bapaknya ruh siapa? Asalnya daripada Muhammad, Jelas? Udah kita ada nih. Lah kalau ini sudah dikembalikan, atau ini sudah dikembalikan, maka tinggal ruhlah. Udah mati nih. Berarti tak nampak lah wajah ini. Sudahlah, wajah alam semesta pun sudah tak nampak lagi. Macam mana kita mau membayangkan wajah itu, diasumsikan wajah itu berbentuk orang ini sudah tak ada lagi, alam semesta sudah tak ada. Sudah.
Tinggallah wajah Muhammad, jangankan wajah Muhammad aja dia tak berbentuk. Karena dia adalah nur, keterangan kebenaran saja. Itu aja. Masih tidak dijelaskan lagi? Coba, kalau ini sudah tak ada lagi, wajah alam semesta ini sudah tak ada lagi, maka yang nampak hanya wajah Muhammad. Wajah Muhammad lah meliputi segala sesuatu, meliputi yang zahir, meliputi yang batin, meliputi yang kecil, meliputi yang besar, meliputi segala sesuatu. Itu kenapa dikatakan demikian? Karena dia asalnya daripada Muhammad. Tadi sudah jangan diasumsikan Muhammad ini adalah bentuk, apalagi mengasumsikan Muhammad itu adalah wujud Muhammad bin Abdullah, itu adalah daripada nurnya juga. Biar gak salah di sini kita, biar gak, saya tadi dari awal sudah wanti-wanti, jangan diasumsikan, karena kalau ini sama seperti tadi, kalau diasumsikan itu wajah itu adalah, kita sirik jadinya. Kan? Kalau diasumsikan wajah Allah itu adalah wajah seperti wajah makhluk, wajah alam ini, wajahnya seperti sokon, seperti itulah kafir kita. Wajahnya kerubi, wajahnya sape, wajahnya apa, wajahnya cahaya, wajahnya lampu, ya tetap tersesat kita. Coba. Makanya tadi itu dengan dikir tahu itu yang kita butuhkan. Jadi dikir tahu, pada saat kita tahu di situ kita akan mengalami kosong. Kalau sudah kita mengalami kosong, ini sudah mati artinya. Adam sudah tak ada, kemudian Muhammad sudah tak ada, maka yang ada itu hanya Allah, bukan kosong. Jelas kan? Yang kita sembah itu bukan kosong, tapi dialah yang nyata, dialah yang padat, dialah yang segala sesuatu, meliputi segala sesuatu. Kalau ini sudah tidak ada, Adam sudah tidak ada, wujud zahir sudah tidak ada, kemudian wujud batin segala rohnya. Ini kan bapaknya rohnya. Coba, ini bapaknya rohnya, asal daripada segala roh sebelum ada zahir. Sebelum ada zahir, tadi di kitab sudah dikatakan bahwasanya asal segala roh di alam semesta ini sebelum zahirnya ada, sebelum pembukaan badan. Coba, sebelum hewan semuanya ada, sebelum surga semuanya ada, sebelum neraka ada, sebelum malaikat ada, sebelum alam semesta itu ada, maka ini yang ada terlebih dahulu ini juga tidak berbentuk, tapi berbentuk keterangan. Makanya dikatakan Nur Muhammad, nur yang terpuji daripada zat yang terpuji. Makanya di sini memang kalau konstruksi kita berpikir kita itu hanya kepada bentuk-bentuk, maka kita akan tersendat dengan bentuk-bentuk itu. Kita akan tertutup dengan bentuk-bentuk itu. Makanya saya awali tadi bahwasanya konstruksi berpikir kita jangan kepada bentuk. Kita bagaimana mungkin, kita kasih analogi saja. Bagaimana bentuknya pahit? Pahit, bagaimana bentuknya pahit? Adakah pahit itu merah? Adakah pahit itu hitam? Adakah pahit itu putih? Adakah pahit itu macam-macam? Tapi semua orang sepakat pahit itu ya begitu. Dan itu kita tidak akan merasakan kecuali kita ngakan tahunnya. Kira. Semua orang sepakat pahit itu begitu. Tapi ketika kita kasih bikin mahone, saya merasakan pahit. Saya katakan pahit. Tapi saya berburu-buru saya ngomong. Karena pahit ini tidak ada bentuknya. Kemudian Bapak akan tahu ketika saya kasih satu biji, kemudian kita makan juga. Gimana pahit? Bisa menjelaskan juga. Itulah yang dikatakan ilmu rahasia. Karena dia nggak bisa dijelaskan, tapi bisa diantarkan pada ini, bisa diantarkan pada zikir. Tetap jadi rahasia. Kalau saya nggak cukup seperti ini, apa tetap saya membuka ilmu rahasia? Karena rahasia itu pribadi, saya hanya ingin membuka agar kita sampai ke situ. Coba,
Setelah terbuka makrifat kepada Rasulullah, setelah terbuka kepada Allah, baik Allah maupun kepada Rasulullah, ada nggak itu bisa diwakili dengan kata-kata? Itu rahasia. Betul lah orang katakan itu ilmu rahasia. Karena itu masalah prinsip, makanya Kanjeng Nabi sampai ada doa Rabbi di Rabbi, saya kenal dengan Tuhanku karena pengenalan Tuhanku. Karena pengenalan Tuhan itu hak prerogatifnya Allah. Mas kala kalau upload masyarakat itu kita buka pangeran kan tetap rahasia Allah kan. Coba. Ini kan hanya mengantarkan para nabi, itu juga hanya mengantarkan fadzakir innama anta mudzakir. Kamu tidak lain melainkan hanya orang memberikan peringatan maya kan. Itu kan kalau maya kan boleh asal lain. Coba. Selaku pengejawantahan daripada Muhammad, atau kita itu wakil daripada al-ulama warasatul, itulah yang disebut dengan hukama. Kalau ulama itu orang-orang yang ahli hukum, hukumnya halal, hukumnya haram, kan? Sunnah, wajib, mubah, haram, makruh, kita tahu lah, kan? Itu namanya statusnya ulama. Nah, kemudian ada yang lebih tinggi daripada itu, yaitu adalah hukama. Hukama itu adalah orang yang ahli hikmah. Makanya bahasa-bahasa makrifat ini adalah penuh dengan hikmah. Itu hukama namanya, orang ahli Allah. Tapi dua-duanya ini tak bisa ditinggal pula dia. Kenal kepada Allah, tak tahu cara menyembahnya, tak tahu syariat kan. Tapi kita kan udah sholat dari dulu. Sebelum kita kenal Allah, kita udah sholat dari dulu karena kita sudah dikenalkan daripada bapak Islam, daripada ibu Islam, dipelajari pula sama ustaz sama kiai tentang bagaimana kita menyembah. Itu namanya ilmu ulama tentang hukum-hukumnya, bagaimana batalnya wudhu, bagaimana batalnya sholat, kan kita sudah tahu. Coba. Tinggal ini lagi dengan ilmu ma'rifat. Dan ini yang agak-agak jarang disajikan. Satu, dua. Udah ya, ada yang masih mengganjal. Gak apa-apa, tanyakan pokoknya sampai saya nggak bisa jawab. Karena nggak bisa kata-kata mau pakai bahasa apa lagi itu. Sebenarnya satu bahasa saja sudah cukup. Tapi nggak apa-apa, kita mungkin mencoba daripada sisi pendekatan, sisi bahasa lain atau analogi lain untuk mendekatkan kepada kepahaman. Tentang roh itu. Iya. Roh itu kan hembusan. Iya. Bukan kita. Itu gimana? Hembusan. Betul kan? Iya. Tak salah. Hembusan. Secara global yang dikatakan roh itu adalah unsur hidup. Makanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengatakan, kenapa dia dikatakan ruh? Tadi kan ada 4 bahasa kan? Ada ruh, kemudian ada nur, kemudian ada kalam, ada akal. Nah, kita coba jelaskan satu-satu. Dia dikatakan ruh karena itu menghidupi. Kan ini semua yang makhluk itu bisa hidupkan karena ini kan, makanya dia bawaannya roh. Itu Muhammad. Maka itu dikatakan secara global itu adalah unsur hidup karena dia itu adalah menghidupi, ya dikatakan roh. Berarti betul kan? Kalau masih jangkau tanya aja lagi. Betul. Oke. Dia dikatakan roh karena itu dia hidup dan menghidupi. Kemudian dia juga dikatakan nur karena dia menerangi. Bahasa lain saja. Coba. Kan yang saya bilang tadi ini juga yang dimaksudkan. Ya Muhammad juga karena dia menerangi. Kenapa dikatakan menerangi? Inilah Adam, ini kan jadi hidup nih batang tubuh ini karena adanya roh. Dia menghidupi. Setelah hidup kita terang nggak? Kalau tak ada kehidupan terang nggak? Tak ada Nabi Muhammad gelap lagi tak? Oke. Cuma dia roh ini
ini disebut sekarang ini alamnya di alam nafas nih, yang bernafas. Nyata nggak nafas? Nah, berarti kalau nyata nafas nyata nggak ruh? Maka jawab mudir ruh min amri rabbi. Coba. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Awalnya itu apa namanya? Wa mudir min amri rabbi. Tanyakanlah ketika ada orang yang bertanya kepadamu tentang ruh, maka ruh itu adalah urusan Tuhan. Ini urusan Tuhan, urusan kepada siapa nih? Ya ini kepada Tuhan saya min amri rabbi. Dan dari sini ke sini dia sifat dan Allah Muhammad nih. Dan sekarang ini sudah sempurna nih dari dalam tubuh kita ini sekarang semuanya nih. Makanya dari dalam batin kita ini adalah keterangan kenyataan dan Allah. Nyata nggak wajah Allah? Jangan dibayangkan sedikit pohon lagi dengan baik. Tuhan sebenarnya. Ayo musyrik lah. Jangan musyrik lagi. Ini kan makanya di situ dikembalikan. Nah, apalagi? Kemudian dia juga dikatakan kalam. Karena dia daripada titik itulah kemudian jadi banyak dari kalam kan. Dari sekali ini kan kalam. Kemudian jadi ini, jadi alif, jadi fa, jadi ta, jadi ja, jadi bata, jadi kayu, jadi malaikat, jadi apa? Itulah maksudnya disebut dengan kalam. Nuqtatul wujud itu disebut dengan nuqtatul wujud. Maka itu disebut dengan kalam. Nah, jadi kemarin kita sudah analogikan bahwasanya itu juga yang dimaksudnya. Saya ini kan sama anak saya disebut bapak, dengan istri saya disebut suami. Kemudian ketika saya ceramah disebut orangnya sama beda, tidak ada beda itu juga orangnya. Ketika dia menghidupi disebut, ketika dia menerangi disebut, ketika dia menjadi segala sesuatu disebut, ketika dia mampu membedakan yang hak dengan yang batin disebut akal. Nah, ada kan sama kita di sini akal? Coba. Hewan aja ada akal, cuma karena dia tak ada ilmu maka itu akalnya tak sempurna. Nah kita ini ada akal, makanya kita itu wajib ilmu. Kalau kita sudah menuntut ilmunya jadi tahu, maka akal itu akan beranjak menjadi sempurna. Karena nur itu nurul ilmu namanya kan, atau nurul ilmi, bahkan pondok pesantren nurul ilmi. Coba cahaya Muhammad juga lihat dulu, namanya nurul. Dari mana keluarga ilmu itu? Daripada Muhammad juga. Muhammad daripada mana? Daripada Allah. Kesimpulannya tidak ada yang tahu selain Nabi. Saya ini ngajar macam orang apa lah. Macam ngajar di kelas SD. Tapi demi apa nih? Demi kita agar sama-sama merasakan apa yang saya rasakan, agar kita sama-sama merasakan apa yang ulama-ulama rasakan, agar apa yang kita rasakan ini sama dengan para wali-wali dan para nabi yang kita rasakan. Makanya di kitab tadi dikisahkan ilmu dan agar sama-sama masuk ke Allah. Allah ke Allah. Kayak sama itu jangan. Kebahir. Itu nyanyian itu Allah ke Allah. Takkan begitu. Kita yang hidup itu memang Allah ke Allah. Karena kalau syariat ini itu pakun ujungnya ke Allah. Coba. Alaknya binia samboja cerita apa semuanya Allah kau. Kita bergerak, berkedip, bergerak, bersimpu, duduk, berdiri itu semuanya Allah kau. Mentada Allah gelaplah. Mendapatkan ke Allah gelap. Coba. Jadi terang itu kalau sudah nampak hakikat Muhammad, nampak Allah. Apa bisa Ustaz kita itu nampak kepada Muhammad, tak nampak kepada Allah? Dia sebenarnya sudah ma'rifatul rasul, cuma dia mungkin terhijab kepada
nur, dari saking terangnya nur, kemudian tak nampak kepada zat Isa. Tapi masa iman seperti itu, karena itu hakikatnya Muhammad itu adalah sifat daripada zat ini sudah bertauhid. Cuma tinggal selangkah aja, dia mau menyaksikan Muhammad, menyaksikan zat Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kenapa demikian? Karena sifat itu asal daripada zat. Sifat daripada tinggal selangkah aja. Makanya kenapa kalau imannya muttabi, imannya orang yang ikut itu sudah dibenarkan oleh Kanjeng Nabi secara syariat itu sudah aman. Karena kul ma'allah wa illam takun ma'allah kun ma'aman ma'allah. Abreng Allah, tapi tak bisa abreng Allah kun ma'aman ma'allah, abreng murid siapa abreng Allah. Siapa nih bersama Allah? Berarti yang bersama Allah itu siapa? Kalau begitu pertanyaannya, adakah manusia bersama Allah? Secara syariatnya bisa dikatakan bersama Allah, tapi secara hakikatnya hanya Muhammad lah yang bersama Allah. Orang kita belum ada kok. Coba, bagaimana kita mau bilang bersama Allah orang kita itu sudah ada? Cerita kita itu sudah tidak ada, yang ada cerita Muhammad. Berarti siapa yang menyembah? Siapa yang disembah? Siapa yang dipersembahkan? Lebur kan? Lebur. Yang dipersembahkan ini dia, yang menyembahkan ini dia, yang disembah ini dia. Kan sering kan orang ngomong, kalau ada yang disembah, pasti ada yang menyembah. Kalau ada yang menyembah, pasti ada yang dipersembahkan. Kalau ini sudah dipersembahkan, masa ini ada lagi? Nah, kalau ini sudah tak ada lagi, masa kita nampak wajah selain wajahnya? Kan wajah-wajah alam semesta ini sudah tak ada lagi. Yang nampak hanya wajah Muhammad. Nampak wajah Muhammad, maka nampaklah wajah Allah. Makanya Allah, Muhammad, Adam itu dimesrakan satu pada hakikatnya. Kenapa dikatakan hakikatnya satu? Karena batang tubuh kita ini berhubungan Muhammad itu adalah daripada zat sempurna, namanya sekarang namanya insan kamil, manusia yang sempurna. Kita nih. Kalau dulu belum ada cangkang kita sempurna nggak? Belum ada batang tubuh, belum ada cangkangnya. Kapeteng kiroh maki anak ini kakak. Kapeteng berarti kalau rohnya kan baru ceritanya kapeteng. Hai, mau makan kapeteng, tapi baru cerita kemana kapetengnya? Boleh dimakan. Karena tahu kita lebar, mana ada kapetengnya. Baru ceritanya aja. Makanya kalau baru ceritanya berarti kan sudah ada itu barang itu kan. Kapetengnya itu ada. Cuma hidupnya di alam roh, hidupnya itu di alam semu. Bagaimana kita untuk mati, untuk kembali ke alam semu, itu kembali ke situ. Dan ini nyata, makanya tadi itu ilmu dawu. Ini dipandu nih. Kalau berpamantina Allah, sering kita sampaikan itu dalam lagu itu. Di balik mata kau yang memandangmu, hilanglah aku nyata wujudmu. Coba, hilanglah aku nyata wujudmu. Diri zahir sudah tak ada, diri batin sudah tak ada, yang nyata hanya wajahnya. Kalau sudah tak ada wajah yang zahir, tak ada wajah yang batin, yang ada hanya Allah, jangan lagi dibayangkan seperti Tuhan, seperti kipas. Sering kita memang sering. Tapi nggak apa-apa, daripada kita itu nggak belajar kan. Tak tahu akalnya kan tak nemu rabat-rabat. Mau dengar kata kan beda. Tak kau mau pernah kikuk di sini kiloan.
yang ragu-ragu kan datang setan tuh. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, dialah yang membuatkan was-was ke dalam hati manusia. Kan di sini ini ada kadang orang masa iya sih kan. Di sini suaranya nih. Seakan-akan dia berkata, masa iya. Iya ya. Iya. Tapi tak iya juga. Kan gitu kadang mengatakan was-was itu. Masa mau bertuhan dengan was-was kepada Tuhan coba? Kalau hantu adalah was-was. Makanya kalau nggak tahu bukan hanya was-was. Kalau orang was-was itu kan masih antara iya atau tidak, masih mendengar. Mau tak ngaji akan, itu dia was-was belakang. Aneh kau was-was belakang suhu. Coba lah. Makanya sepatah-patahnya kita belajar ini, Pak. Kita itu segagal-gagalnya kita belajar ini, kita tetap lagi bedah kawas-wasnya lagi lokan. Kalau kita masih terbuka penuh. Badai kawas-wasnya diharapkan antara ilmu ini bercerita nih, antara ilmu dan keyakinan belum sampai kepada hakul yakin, masih di dalam ilmu yakin, ini belum sampai kepada hakul yakin, kita ngarep sekitar daun tadi. Nah ini kita badai kawas-was. Tapi mau tak tawarkan yang apa nih kawas-was? Memang dalam kuning itu ya tadi. Coba. Kok nangis apa nih tadi saya coba. Apa nih? Mana ini alam menangis seumur. Tapi saya ngambil kepentingan dia peduli dan dia perhatikan dari peduli dia sama orang. Cuma kan dari saking ketawa, akhirnya itu kepeduli kita berdaya atas, abotnya kita jangan kepeduli. Allah ya. Enggak. Tolong dijelaskan Allah Ya, itu nggak perlu dibahas sebetulnya, memang suci dia. Macam mana tak suci? Ini sudah tak ada. Wujud zahir tak ada. Wujud batin sudah tak ada. Kalau sudah tak ada semuanya ini, maka yang ada siapa? Kan hanya dia yang ada. Kalau hanya dia yang ada, suci nggak ada? Nggak ada yang bersanding dengannya. Coba, nggak ada yang wujud selain wujudnya, nggak ada yang kuat selain kuatnya, nggak ada yang segalanya lah pokoknya, nggak ada yang ilmu selain ilmunya, nggak ada yang kuasa selain kuasanya. Suci nggak? Suci. Ini tidak ada. Kalau sudah ini nggak ada, sebetulnya suci. Bukan kita subhanallah mensucikan Tuhan, ini sesat Tuhan. Subhanallah, maha suci Allah. Bukan kita mensucikan Allah, Allah memang sudah suci. Jangan disucikan lagi. Kalau kita mensucikan Tuhan, kita lebih suci lagi dari Tuhan. Nah ini kan harapannya kan, kalau asumsi kita itu kita mensucikan Tuhan, sebagaimana tagnya, berarti kita kan lebih suci daripada Tuhan. Tuhan disucikan. Kau ini tolong suci lah. Tuhan aja nggak sucikan lagi. Coba. Tapi itulah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ya sudah ikutin aja lah. Ngono tapi orang ngono, wong Jawa ngomong kuwi ngono tapi orang mau gitu tapi enggak gitu. Bahasanya begitu tapi ya sebenarnya enggak seperti itu. Allah. Allah. Banyak. Makanya itu kan bahasa hikmah. Makanya bahasa tauhid itu adalah bahasa hikmah. Makanya orang-orang yang ahli di situ itu disebut dengan hukama, ahli hikmah. Satu bahasa itu kalau dia butuh hikmah, butuh pengertian, bahkan kata-katanya, tindakannya itu juga penuh dengan hikmah. Makanya disebut dengan hukama, orang-orang yang ahli hikmah. Karena perkataan-perkataan di sini ini kalau kita nggak paham nih, hikmah ini kan hikmah, rentetan hikmah. Coba hikmahnya Syekh Athaillah Sakandari di Al-Hikam umpamanya kan, itu kan banyak sekali. Semua lah hikmah itu namanya. Mulai dari awal min alamatil iktimadi alal amali nuqsanur raja'i tawudud zalali, tanda-tanda sebagian daripada tanda-tanda orang yang besar terdiri kepada amalnya. Ialah orang-orang yang putus asa ketika dia melaksanakan dosa
ataupun kejahilan. Nah, itu kan hikmah. Itu kan perlu syarat dengan makna kan? Apa nih maksudnya ini? Sebagian tandanya orang yang bersandar diri kepada amalnya, yaitu apabila dia putus asa dia pada saat dia melaksanakan dosa. Nah, coba. Kemudian ada hikmahnya lagi bahwasanya kullul amal seluruh amal itu adalah bagaikan tiang yang tegak, dan wa arwahuha tariqul ikhlas, dan ruhnya itu adalah ikhlas. Jadi amalnya ini adalah kerangka yang tegak pada bangunan lah, cuma konstruksi lah, subuh tanah, subuh apa kan hanya konstruksi lah, bem kosong aja sama ini. Kalau buat tanah, subuh ngecat, subuh modelan, subuh apa itu hanya konstruksi yang tegak saja. Kemudian ruhnya yaitu adalah ikhlas. Ikhlas itu bagaimana? Ikhlas itu inilah cerita ikhlas itu. Ini sudah diserahkan, sudah dipersembahkan. Inilah yang mempersembahkan. Kalau sudah dipersembahkan, ini sudah tak ada, ini pun sudah di situ sudah mempersembahkan. Itulah baru namanya ikhlas. Kalau sudah ini ikhlas, orang merasa saja nampak dagirnya, tapi dia nggak punya sholat. Coba, karena sudah dipersembah. Inna salati sabdajanna kaula wa nusuki kahrosoanna kaula. Di sini kan wa mahyaya udinna kaula wa mamati lillahi lebat. Rabbil kan sudah ada nih, ketika lillah sudah tidak, sudah dipersembahkan. Kalau hanya perkataannya kita inna salatu nusuki wa mahyaya, semua orang tahu, kecil pun pandai dia. Kalau hanya perkataannya inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, tapi tidak tahu dia kehendaknya. Nah, nanti ketika prakteknya Allah digulung nafas kita. Kalau sudah digulung nafas, digulung alam semesta semuanya. Itulah namanya ilmu menggulung. Kan ada itu warna itu namanya sekarang bablan. Itu ilmu melipat bumi. Ini yang dilipat bukan hanya bumi, alam semesta yang dilipat kita ini. Nah, ini kok ke film-film itu saya hanya apa? Tapi cerita film itu ada, itu hanya cerita melipat bumi aja. Kita ini belajar ilmu ma'rifat ini bukan hanya bumi, bercerita alam semesta, yaitu bukan hanya bumi kan. Mau malaikat gunung, coba surga gunung, arsy gunung, sidratul muntaha gunung, diri dahir gunung, diri batin gunung. Kalau sudah gunung semuanya, maka diserahkan semuanya, dikembalikan ke sini. Yang ada hanya la maujudun bihaqqil Allah. Nah, oke, sampai situ dulu. Mungkin ada yang mau ditanya. Kalau baca saya ngalam budan jelas akan detail marakat itu nyaman. Lanjut aja siuk kalau dalam. Waktu dosa kan kamu masih besar dosa, kamu kira dosa kan ketuaan kita. Man kalau udah tak ada dosa tak perlu lantarannya ada mereka. Jangan kita orang umur sampai umur apa aja nih. Akhirnya tak bunyi. Mungkin saya ini jelas akan marakat itu saya pak lah. Belajar tendang sana, tendang sini. Ustaz Syafi'i lah itu belajar juga penang buana dia beliau tuh kemana, jadi kiai lagi. Makanya ketika saya datang ke pondok, dulu ke pondok, ondeng-ondeng kalau udah santai aja lah cerita ma'rifat. Langsung masuk kan, aduh, ampun, kok tak duga dia. Telepon kiai, kok tak duga tuh? Dia mabuk nawalin mujur aja, kamu enggak ya? Padahal lambat, mereka kau udah siu. Aku ada raja dosa. Ondeng-ondeng kau udah dengan santainya lah bercerita tentang ma'rifat mereka. Ondeng-ondeng hakik Allah ya. Sampai agak.
Tidak mbak pada kamu ajak pun apa kau udah pada kasih pada kamu kan tak oneng ternyata. Allah ya Rob. Tapi itulah berjalan. Makanya para rabu sebar kerja. Neko macam-macam. Kalau ulama pada kaki mewarisi ilmu fikih, karena memang nur juga itu kita hargailah. Tapi setidaknya janganlah kita membohongi orang, kan? Kalau memang Allah tidak karuniakan itu kepada kita, ya sudahlah kita tunjukkan aja siapa salahnya sih. Mungkin ke kiai sana, saya di sini ini, saya bidangnya ini. Dan kita kan gentle kan, gentle. Jadi tak kasar orang. Ada orang saja nama orang dapat tak usaha saling apa hakikat makrifat Allah karena menurut makrifat. Ajarnya hero orang, ajar mamate anu karakter orang semangat orang. Coba, padahal pendakwah itu memberikan semangat. Kau umat, bodoh aja tersesat kan? Anu lalakan tersesat. Mau kita kenalkan tersesat yang mana kan? Benar tersesat belakang, atau ajaran belakang. Benar tersesat pada kaki ibadah toju kiana. Lah berarti kan sudah berjalan. Kalau tersesat itu kan berarti kan sudah berjalan kan? Nah, cuma namanya tak tahu tujuan, maknanya tersesat. Ini berjalan pun tidak mau bilang tidak tersesat. Ya tepatnya lah mau bilang tak tersesat. Kita coba tak ajaran. Itu mau posan bentak posan jelas apa pada kegelap gulita lah kan, berjalan pun tidak. Nah, ini kan menyempurnakan akal. Tadi itu apa? Akal mas ke hewan balikan di akal. Kayak karena tak sungguh tak madrasah, tak sekolah. Memang karena mereka kan tak paham itu wajar lah. Kita ini seorang manusia yang dibekali dengan ilmu, makanya akal kita semakin sempurna. Makanya kan akalnya orang awam kan gak sesempurna orang mereka. Kalau orang awam yang gak ngaji bisa gak jelaskan ini? Kan gak bisa kan? Coba. Atau orang gak pernah sekolah bisa gak jelaskan tentang matematika? Nah bisa juga. Bisa gak menjelaskan tentang apa namanya ilmu geografi kalau gak belajar? Ya gak bisa juga. Makanya kesempurnaan akal itu yaitu adalah dengan ilmu. Nah oleh karena kita itu adalah ilmu ma'rifat ini, kita belajar agar akal kita itu jadi sempurna karena ilmu itulah yang menerangi, ilmu itulah yang membilang, ilmu itulah yang memberitahu karena itu adalah sifatnya terang atau kebenaran. Setelah kita tahu kan jadi tahu, ini begini, ini begini, ini begini. Makanya kita itu akalnya itu semakin sempurna. Nah, itu dia. Mungkin ada yang ditanya lagi sebelum kita tutup. Jangan pernah pengajian caci katanya. Tapi nggak apa-apa. Mudah-mudahan indikasinya kalau orang bertanya itu sudah paham. Ada orang bertanya itu dia mewakili orang lain. Dia sebenarnya paham, cuma ingin mewakili orang yang lain. Itu mulia. Orang yang bertanya itu karena mewakili orang lain. Karena kadang pertanyaan kita itu kan banyak orang yang nggak paham, bukan? Atau ada yang bertanya itu hanya ingin menguatkan apa yang sudah dia tahu. Itu kan indikasinya orang bertanya itu. Ya. Tapi semuanya kan nggak ada yang salah, tetap semua mulia. Orang bertanya itu tetap mulia. Baik dia tidak tahu mau tahu, dia itu tetap mulia, ingin menerangi dirinya. Baik dia ingin mewakili orang lain, padahal dia tahu agar orang terwakili dengan pertanyaan ini lebih mulia lagi. Coba. Baik dia pun ingin menguatkan apa yang sudah dia yakini, apa yang sudah dia tahu, ini juga sangat mulia. Ini juga sangat mulia. Di samping itu juga orang yang belum tahu ke situ dia akan mendapatkan penjelasan. Nah, artinya bertanya itu adalah sifat yang mulia. Tapi dan tanya itu sudah beres masalah. Karena itu sudah beres masalah.
Kita terbiasa, cuma kadang mungkin ada hal-hal yang tidak terjawab pada saat itu. Karena ada kadang kan, tanya cina ngepate, itu terlalu keburu bertanya seperti itu. Memang tanya bukae kapi, tanya bukae kilo. Jadi mohon maaf itu ada itemnya. Tanya cina ngepate, tanya sampai jadi merah, prakteknya sampai jadi merah itu memang ada waktunya. Ya, bukan tak mau dibuka, yang lain kan sudah. Kalau mana tidak dibuka, itu ya berarti tidak ada yang dikasih tahu lagi sini. Ini di banyak yang sudah dibuka. Kalau yang baru tuh mohon sabar. Tuh, sabar, jujur, ikhlas itu aja kita minta. Mungkin sebenarnya para sebelumnya sebisa betul kolaborasi yang sama orang, lebih ada kecangkulangan, mana lebih ada kelopotan, kerja-kerjanya, panikah insya Allah semata-mata hanya ingin biar kita tidak terlalu tegang. Oke, makanya kita bawa kepada yang lebih agak-agak apalah, kalaupun sampai tertawa ketawa, tapi tetap jangan sampai mengurangi, yaitu adalah tentang hakikat kebangkitan yang terpenting adalah dalam 24 jam ketika ada panika lupa hakikat napakun Allah lupa Allah semain Allah lupa Allah semainnya. Jadi sambung akan terus diwasal terus dalam 24 jam. Ini ilmu tahu, ilmu ma'rifat ini. Makanya barang siapa yang menolak, ini kata ulama ahli ma'rifat ini, siapa yang menolak terhadap ini maka sungguh besar kekafirannya. Masuk akal kan? Siapa yang menolak ilmu ini sangat besar kekafirannya. Coba. Kafir itu kan tertutup. Jalan kafiran nolak marah doa. Itu kan sangat logis sekali kan. Makanya para wali, para ulama selalu di kitab-kitab seperti ini selalu dikatakan bahwa siapa yang menolak ilmu ini sangat besar kekafirannya. Coba. Yang tidak menolak aja belum mengaji itu namanya tertutup kan, apalagi yang nolak, makanya sangat besar. Coba. Ini kan gamblang nih bahasa ini, tapi ini kan dibikin sakral sama orang-orang tertentu. Ini dibikin sakral, aja kafir lah, kau mengaji lagi. Hanya dibikin sakral, dibikin orang-orang itu orang takut. Padahal saya kayak orang cerdas saja, dia kak itu kau ngaji kak itu tak pasti ngaji kafir kan, tak pasti Allah karena kau udah terlalu buah dari mereka, dari kekafiran mereka. Karena kafir itu diasumsikan sebagaimana kafirnya fikih. Kafir keluar dari agama Islam, takutlah keluar dari agama Islam. Bukan begitu maknanya kafir itu tertutup, tak pada, tertutup tertabiri, tak pada Allah, gelap. Mungkin sama mereka Allah maafin ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.